malam yang sedikit angin dan mulai ada gerimis. Apa itu bahasa Inggrisnya gerimis? Rainbows? Rainbows. Rainbows, ribus, ribus. Macam-macamnya apa ini ku tengok ini? Beras ya? Ya? Macam beras ya nanti ya? Nggak tahu juga. Ya udahlah. Udah gerimis mulai. Jadi malam ini aku coba ngevlog lah di tempat jualan wedang jahe Mama Jeges ini. Hari ini kebetulan hari Minggu dan sudah pada libur sekolah ini semuanya. Kemarin kan sudah pada terima rapot. Suasana di Kota Pematang Siantar itu di tempatnya kami itu di sekitaran Simpang 4 Bundaran Tugu Adipura kalau nggak salah yang sana ya. Iya, sana. Iya, sekarang sudah gerimis dan sedikit berangin. Aku berharap ini tidak mengkacaukan vlog kita. Sudah berangin dia, ini goyang-goyang itu kameranya. Kita tengoklah goyang-goyang apa enggak ini kayaknya. Semoga tidak juga. Satu bungkus ya? Paket itu nah? Oke. Berapa? 10.000. Ini ya? Oke. Tuh tadi yang bunyi itu. Sampah itu. Apa namanya itu? Plastik. Sudah mulai gerimis. Iya. Pakai susu 1. Macet. Kapan itu? Kami sudah putar, Bro. Tiap hari jualannya. Tiap hari lah, kalau tidak hati galau. Justru galau harus jualan. Justru itulah kalau galau agak susahnya jualan ini kan. Harus jualan supaya jangan terbawa. Susahnya kalau hati terganggu. Yang membuat hati galau contohnya sakit gitu loh Nang. Iya, kalau sakit sebenarnya Udah nggak konsentrasi kalau boleh buat lah kalau sakit. Inang baru apa? Dan tuh tadi ke Ani aku. Aneh. Ini apa ini? Dekat si Holmes. Oh, samping si Olmes. Orang si Udah nggak usah, nggak usah. Oh, nggak usah pakai. Nggak usah. Kasih Nangnya. Iya. Orang si Hendra. Iya. Oh iya, kasih nah. Terbang ya. Jadi memang libur, suasana libur. Tadi banyak kali bus berdatangan singgah. Kebetulan di samping kita itu ada roti yang sedikit viral. Bukan sedikit viral, udah viral kali. Udah viral kali lah. Terjadi kepiralan. Statusnya. Udah sengit. Dan mengerikan sampai orang juga berbondong-bondong datang ke sini. Aku khawatir kameraku yang sebelah sana itu kena hujan gak ya? Tunggu dulu. Khawatir saja. Iya, kayaknya kena hujan ini. Aku pindahkan dulu lah ini. Mungkin taruh tengah-tengah dulu. Tapi ya itulah situasinya di sini. Kalau hujan sepi karena kan orang pada mengurungkan diri untuk keluar. Nah, aku bikin di sini aja kali ya. Semoga bisa. Biar bisa ngadap ke pelanggan yang datang. Kadang pelanggan mau juga datang ke belakang sini. Tapi ya suka-suka mereka lah. Namanya juga pelanggan ya kan. Nah, sini aman nih kayaknya. Tidak diterpa hujan. Oke. Sepertinya sudah aman. Kuat lah ini. Jadi sebelumnya kan kami sudah pada pergi lah ini bukan pergi lah, mencari beberapa atau survei beberapa hari ini. Sangat intens. Mulai dari kalau nggak salah ada 4 hari berturut-turut lah survei untuk gimana caranya kita menambah satu lagi lokasi penjualan wedang jahe Mama Jeges ini di Kota Pematang Siantar. Karena kalau kita lihat, aku
kita lah dengan Mama Jegis ini melihat beberapa tempat gitu, lokasi, orang semakin bergeliat gitu, bergeliat untuk berusaha, membuka usaha. Terus banyak juga yang sudah terinspirasi, kawan-kawan gitu. Ya sudahlah, kita cobalah untuk membuka perwedangan satu lagi ya kan. Adiknya Ya kayak adiknya lah. Tapi sementara ini mungkin akulah yang jualan. Mama Jegis mungkin tetap di sini atau gimana lah situasinya, Rocker. Tapi masih kandidat lokasi yang kita coba tanya-tanya itu, yang survei-survei itu masih 2 lokasi lah tepatnya. Tapi belum fix juga lokasinya, karena untuk lokasi yang pertama itu gagal, tidak ada tempat lagi sama kita. Repot kali anak-anak ini. Terus untuk di lokasi kedua masih belum ada jawaban karena kita belum ketemu dengan ownernya. Semoga mungkin besok kita coba ulangi lagi lah. Ya itu tadi, jadi kemungkinan besar juga karena memikirkan satu sisi kita ke depan itu harus butuh modal dan butuh tabungan juga, karena anak-anak juga semakin besar, semakin berganti status sekolahnya, mulai dari SMP ke SMA. Jadi Jegis juga sudah SMA ini bulan depan sudah mulai SMA di kelas 1. Jadi ada cita-cita anak-anak supaya ya mungkin begini begitulah keinginan daripada mereka. Jadi paling tidak ya kami ini dengan Mama Jegis ya agak sedikit berusaha dan juga tentunya sedikit merubahlah sedikit perekonomian rumah tangga begitulah. Jadi biar lebih konsen untuk menabung begitu ceritanya, supaya kayak mana lah aku bilangnya, sebenarnya kalau dibilang-bilang harta kadang kalau dikumpul-kumpul banyak belum tentu juga membuat jadi bahagia kan. Ada ambulans. Gas terus. Yeah. Biasanya aku sebelah sini nih diri. Kayaknya hujannya pun sudah mulai apa ini? Berhenti. Nah, aku bisa duduk di sini lah sambil ngobrol. Jadi biar agak sedikit berubah lah ya. Kita juga hidup kan harus upgrade juga, masa mundur juga. Jadi karena kita rasa si Wedang ini memang kita sudah di sini sudah ada tunggu ya, hampir jalan 2 tahun. Jadi kita pindah ke sini, grafik penjualan omset itu sangat agak meningkat beginilah ya. Grafiknya makin ke atas gitu. Terus sudah tahu kita di mentok-mentoknya gimana gitu. Sudah mentoknya di sekian cup atau sekian gelas nih penjualan yang ada di Simpang 4 gitu. Itu sudah pada mentok, sudah rata-rata setiap harinya itu. Jadi rencana yuk kita cobalah membuat titik yang baru untuk menambahin omset yang ada di Simpang 4 nih. Jadi sepakatlah aku dan Mama Jegis itu membuat satu lagi tempat lokasi. Tentunya memang karena saat ini kami masih belum status untuk modal untuk penambahan tempat membuat gerobak segala macam itu masih sedikit mempunyai nyali keberanian, terutama di modal ya. Karena memang untungnya juga itu begini, ada adik kami yang nggak tahu lah ya, berinisiatifkan, tiba-tiba nelpon gitu, bang, ya kan bang, begitulah. Aku gimana kalau kita bikin gini banget, cocok lah gitu. Artinya bisa membantu sedikit lah untuk modal gitulah artinya. Nah, cocok lah gitu lah. Jadi makin semangat kan. Jadi kita gaskan lah ceritanya begitulah. Tapi ya kira-kira kalau menurut
hasil dari survei-survei yang kami coba tengok-tengok beberapa bulan terakhir juga, memang dari awal sudah pengen sih membuat satu lagi lokasi baru untuk wedang jahe ini. Cuman udahlah, nanti dulu kita coba lihat di mana sampai omset tertinggi yang flat, yang rata-rata setiap hari yang dihasilkan dari penjualan yang ada di Simpang 4 ini, di sini gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau sudah 1,5 tahun kayaknya sudah cocok lah ini kita review omsetnya. Jadi udah pas montok-montoknya, rata-rata sekian cup per harinya gitu. Jadi kalau pengalaman untuk mencari anggota untuk kerja masih belum ada juga pengalaman sebenarnya. Ya ini aku agak-agak berulang lah kayak yang ngomong-ngomong nih kali ya, yang waktu kita berfotovlog hampir sama lah, tapi ya situasinya agak beda karena kita langsung di tempat wedangnya jahe Mama Jegis gitu, menjual. Biasanya kalau ngepick rame-rame pembeli itu di sekitar jam 9-an ke atas, baru situ agak sedikit ramai. Karena kalau situasi jam-jam 7 ke jam 8 itu masih kebiasaan orang-orang itu pada makan berat kan. Jadi masih belum pengen jajan-jajan gitu, kayak pengen makan berat. Jadi sesudah jam 9, mulailah jam setengah 9 ke atas baru ada mulai sedikit ramai berdatangan, baik pelanggan yang lama datang lagi ataupun yang baru sekedar jalan-jalan di Kota Pematang Siantar. Begitu. Banyaklah ide-ide ataupun cita-cita Mama Jegis juga pengen melanjutkan usaha mie ayam itu gitu kan. Antara kita mencari tempat baru, ruko, tempat berusaha, atau membuat food truck. Jadi food truck gak kita bikinnya gitu lah. Jadi kalau dilihat dari dua ide ini, masing-masing sih ada bagusnya, ada kekurangannya gitu. Kalau ruko kan memang kita hanya mempersiapkan uang kontrak 1 tahunnya untuk rukonya kan, tempat usahanya. Jadi cukup misalnya 1 tahun gitu kan, udah itu yang kita teruskan. Nah tapi kan kita nggak ada dapat apa-apa gitu, nggak ada dapat aset apa-apa dari uang kontrak gitu. Nah itulah sedikit perbandingannya. Nah kalau untuk yang di food trucknya, kalau kita misalnya beli pickup, asetnya ada gitu, asetnya tetap, maksudnya meskipun berkurang ya, ada nilai pengurangan dalam aset yang kita miliki, tapi asetnya, bentuk aset itu ada gitu. Jadi misalnya katakanlah 30 juta untuk 1 tahun ruko, kita sudah bisa beli pickup yang second atau tambahin sedikit lagi sekitar 40-50 mungkin di sini pasarannya untuk pembelian pickup umpamanya yang second ya. Kalau yang baru kayaknya masih belum kuat lah ya, jelas dia gitu. Misalnya kita beli 50, asetnya langsung ada gitu, nampak. Nah kemudian kalau dia sifatnya food truck ini kan memang tidak bisa langsung jualan. Kalau ruko kita sudah kontrak, itu udah langsung bisa jualan gitu dalam waktu kurun 1 bulan atau 2 minggu kan, perlu beres-beres juga kayak gitu, sudah langsung bisa jualan. Tapi kalau food truck dia kemungkinan besar prepare untuk bikin box dari food trucknya, belum lagi ngecat-catnya segala macam, membuat mengidekan bagaimana supaya tempat masaknya itu diangkat di mana, pokoknya begitulah. Jadi harus penuh mencoba meriset kembali gitu. Jadi butuh waktu mungkin 1 ke 2 bulan gitu ya. Untuk pembuatan kerangka boxnya saja mungkin satu bulan ya. Kemudian 1 bulan untuk trialnya, kalau dibentangkan bagaimana, bikin atapnya bagaimana, kalau hujan bagaimana, trial ya, uji cobanya. Katakan 1 bulan. Jadi totalnya 2 bulan
ketika kita misalnya katakanlah kita minjam ataupun cari modal pinjaman itu nggak langsung bisa menutupi operasional pinjaman tagihan ke bulan berikutnya, itu dia. Jadi ada sedikit pertimbangan lah untuk menghold dulu lah. Yang bisa cepat kita kerjakan itu yang memang membuat satu lagi untuk si wedang jahe. So Mama Jegis di sini lagi nonton dia sambil dengar aku ngoceh biar bercakap-cakap di sini. Begitulah kira-kira. Kalau oke-nya begitulah kira-kira. Kalau kemarin tanya-tanya food truck di sana ya, ada abang-abang membikin apa kemarin usahanya? Kebab. Dia bilang untuk membuat modal pickup sama boxnya itu hampir rata-rata berapa dibilang? 100 berapa dibilang? 120-an juta. Nah, menurut pengakuannya dia sudah hampir 3 tahun melakoni kegiatan food truck ini. 1,5 tahun gitu sudah kembali modalnya gitu ya. Cuman karena dia ada modal juga sebenarnya. Dan masih anak muda juga. Jadi ya bagus juga ya terinspirasi gitu sama anak-anak muda. Mantap lah gitulah. Jadi ya kalau awak cuman lah masih on the bottom gitu, masih turun, semoga bisa naik gitulah. Aku pun kadang mikir ya sudahlah, konsen di sini dulu lah, jualan gitu. Kemungkinan besar ini pun mungkin sedikit announcement, pengumuman buat kawan-kawan. Kemungkinan besar aku akan cuti panjang ya. Akan cuti panjang jika ini akan terjadi. Tapi ya mungkin cuti panjangnya maksudnya kemungkinan besar tidak akan pergi kemana-mana dulu, bikin wisata kuliner kemana-mana dulu, ataupun wisata kemana-mana dulu, ngerut di tempat-tempat wisata, di tempat wisata lainnya maksudnya. Gak jalan-jalan gitu loh. Jadi masih menahan diri untuk melakukan liputan-liputan kecil untuk channel ini. Jadi ya masih sedikit perlu konsentrasi dan apalah keseriusan lah untuk mengejar target-target cita-cita yang kita coba tentukan. Kan harus ada lah targetnya. Gitulah kira-kira. Aku udah ada nggak ngomel ini, ada sekitar 10 menit lebih. Udah lewat lah ya. Ada 20. Awak khawatir ini kalau makin lama kurang peminat yang menontonnya sampai habis. Udah hujan lagi bah, ya rimis lagi, begitu. Jadi aku pun kalaupun misalnya ditanya-tanya gitu, kenapa nggak ada video baru, jadi mungkin besar alasannya seperti itulah. Gimana, cocok sama Jegis? Cocoknya? Itulah. Kita jual lah kamera itu. Biarin aja. Tidak ada modal tapi. Ya. Yalah. Kenapa agak down gara-gara modal? Nih. Itu. Kalau apa nanti ya aku coba bikin di video Gobata, kalau ada yang mau lelang dijual kan, biar ada modal kita. Ini lah untuk kap gula merah. Jangan lagi ditambah lagi kebutuhan kewajiban hak budaya, karena kewajiban hak budaya sudah letak di setiap dasar berapa bisa itu banyak.
lah. Kalau ini bulan 6 kan. Bulan 6. Ntar lagi bulan 7. Seminggu lagi kayak. Udah tanggal 30-an ini kan. Oke lah guys. Mungkin segitu dulu lah untuk ngobrol-ngobrolnya di malam hari ini. Kemungkinan ini videonya akan diupload besok siang. Sampai jumpa dan salam Horas Tulu Halibah. Kayaknya perlu juga nanti untuk apa ya? Untuk promosi-promosi kan.